Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara-saudaraku dimanapun berada. Untuk pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai apakah saluran irigasi atau saluran air di perkebunan alpukat itu eh, perlu kita berikan atau tidak, dan apabila perlu, itu berapa sih kedalaman lubang saluran irigasi tersebut. Nah, di video kali ini kita akan mengulas hal-hal mengenai saluran irigasi. Eh, Saudara-saudaraku, langsung saja ya. Untuk berkebun alpukat, khususnya di daerah dataran rendah, itu wajib kita harus buat saluran irigasi tentunya. Karena sudah kita ketahui tanaman alpukat itu tidak tahan oleh genangan air, sehingga kita wajib membuat saluran irigasi. Eh, Kebetulan perkebunan alpukat kami di sini itu di dataran rendah. Eh, Alpukat itu mampu tumbuh di dataran rendah maupun di dataran tinggi, asalkan kita mengetahui perlakuan untuk menanam alpukat itu dengan baik dan benar. Kebetulan tanaman alpukat kami di sini itu kebun alpukat kami di sini di dataran rendah. Tentunya kalau kita berkebun di dataran rendah itu ketika musim penghujan air akan mudah menggenang, sehingga kita wajib memberikan saluran irigasi atau pembuangan air drainase. Nah, berapa sih kedalaman drainase atau parit pembuangan air untuk di setiap perkebunan atau di setiap wilayah itu berbeda-beda. Kebetulan di daerah kami ini ketika musim penghujan air mudah menggenang, sehingga kita lakukan atau kita berikan saluran irigasi atau drainase ini kita buat dengan agak dalam. Minimal untuk saluran irigasi atau drainase untuk datar rendah ini kami sarankan tidak kurang dari 50 cm untuk kedalamannya, dan untuk lebarnya minimal 50 cm, sehingga kita bisa berikan dengan ukuran 50 kali 50 cm. Nah, di bagian manakah yang harus kita berikan saluran air atau parit drainase tersebut? Untuk di daerah rendah seperti di daerah kami di sini, kami sarankan buatlah parit mengelilingi perkebunan. Jadi kita buat parit itu mengelilingi lahan kita atau kebun kita. Dan apabila dataran tersebut sering tergenang air, bila perlu kita buat parit tambahan di setiap gang tanaman alpukat kita, sehingga apabila ketika musim penghujan itu walaupun air menggenang, nantinya akan cepat terbuang airnya jika kita membuatkan saluran di setiap gang tanaman alpukat kita. Di samping itu, pada saat musim kemarau, kita bisa gunakan parit tersebut untuk melakukan penyiraman. Kita selain untuk pembuangan air atau drainase, ketika di musim kemarau, saluran air tersebut atau drainase tersebut bisa kita manfaatkan untuk penyiraman. Nah, untuk penyiraman kami sarankan apabila melakukan penyiraman, kita tutup parit tersebut, kita penuhin parit tersebut dengan air, sehingga
kita tidak harus setiap hari melakukan penyiraman. Nanti ketika parit sudah kering, baru kita isi kembali airnya, sehingga kita tidak susah payah setiap hari untuk melakukan penyiraman. Nah, saudara-saudaraku, pengalaman kami di sini, tanaman alpukat itu rentan oleh genangan air. Apabila sudah tergenang air, akar tanaman alpukat itu mudah busuk. Apabila sudah busuk, itu biasanya sulit sekali untuk ditolong. Nah, maka dari itu sebelum terlambat, secepat mungkin kita harus melakukan atau memberikan parit atau drainase. Nah, saudara-saudaraku, kami tegaskan kembali, untuk berkebun alpukat itu wajib kita melakukan pembuatan drainase yang baik dan benar. Karena tanaman alpukat itu tidak akan tahan oleh genangan air. Maka dari itu kita wajib memberikan atau kita berikan drainase di kebun alpukat kita dengan baik, drainasenya baik dan benar tentunya. Nah, untuk ukurannya sudah kami katakan tadi di awal, yaitu dengan kedalaman 50 cm kali 50 cm, jangan kurang dari ukuran tersebut apabila lahan kita di dataran rendah. Dan untuk pembuatan drainase tersebut, buatlah mengelilingi perkebunan alpukat kita, mengelilingi kebun alpukat kita. Jika perlu, kita buat lagi drainase tambahan, yaitu di setiap gang tanaman alpukat. Jadi kita buat lagi di setiap gang tanaman alpukat kita. Karena memang sudah kita ketahui tanaman alpukat itu tidak akan tahan oleh genangan air, sehingga secepat mungkin apabila ada air yang mengenang di tanaman atau di kebun alpukat kita itu cepat dialirkan airnya agar supaya tidak menggenang. Akan tetapi perlu kita ketahui tanaman alpukat juga membutuhkan air yang cukup untuk bisa tumbuh dengan optimal. Saudara-saudaraku, semoga video ini bermanfaat. Lain waktu kita sambung lagi. Apabila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar. Salam sejahtera, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.